Cerpen. Janji Berkabut. Pengarang Zainal Koto. Dalam buku antologi Cinta Berkabut Asap. Penerbit Mandiri Jaya. Copyright Penerbit Mandiri Jaya, 2019. ISBN 9786237500421. Halo pemirsa. Kembali bersama Moeza dan Gabriel. dalam cerpen Cinta Berkabut, episode 1. Sebuah kisah romantis yang diliputi rasa cemburu dan praduga terhadap pengkhianatan cinta di tengah maraknya kebakaran hutan yang melanda Indonesia pada tahun 2019. Semenjak kepergian Papa, kehidupan Ratih banyak berubah. Mama yang sering sakit-sakitan mengharuskan Ratih memikul tanggung jawab ekonomi keluarga, terutama melanjutkan kelangsungan usaha warung kelontong peninggalan Papa yang berada di pasar. Suara batuk Mama terdengar masih belum berhenti. Segelas air putih hangat yang diletakkan Ratih di atas meja rias samping pembaringan Mama belum juga diminum. Ma, diminum air putihnya ya, biar kerongkongan Mama tidak kering. Ucap Ratih sambil menyodorkan gelas berisi air ke tangan Mama. Sudah, tidak apa-apa nak. Nanti, biar Mama saja yang mengambil sendiri. Lagian, kamu harus secepatnya membuka warung dan pergi ke kampus. Ucap Mama, dan memberi isyarat pada Ratih agar segera membuka jendela kamar. Ratih pun tersenyum. Sebentar ya Ma. Ucap Ratih. Lalu ia kembali meletakkan gelas di atas meja dan berjalan menuju jendela kamar. Sesaat, dinginnya udara pagi menerobos masuk ke seluruh ruangan kamar. Bias cahaya lampu jalan, memancar, mengusap wajah gadis berwarna kuning langsat berusia 26 tahun ini. Di balik mukena yang masih dipakai, memancar wajah lembut dan penuh kasih. Beberapa saat, terdengar raungan knalpot Racing RX King milik Aryo memecah ketenangan pagi. Lalu melambat, dan berhenti di pinggir jalan, tidak berapa jauh dari jendela tempat Ratih berdiri. Assalamualaikum. Sebelum Ratih sempat menjawab, Aryo pun berlalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratih menjawab di dalam hati. Sambil menutup kedua mulut dengan tangan yang masih bermukena. Namun, pandangan matanya masih terus memperhatikan sosok pria itu, hingga hilang dari pandangan. Ini untuk yang ketiga kalinya Ratih dapat sapaan pagi dari Aryo. Ya, Aryo, teman bermain sewaktu kecil. Badung dan acuh, sekarang telah tumbuh menjadi pria dambaan para gadis. Dengan postur jangkung 170 cm, berbalut jaket kulit. Rambut sebahu, memiliki mata setajam elang. Ia terlihat begitu jantan dengan penampilannya. Semenjak lulus SMA, Antara Aryo dan Ratih, tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi. Aryo mengikuti paman. Dan tinggal di Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan. Dari cerita tetangga, ia telah bekerja di salah satu stasiun TV. Kedatangan ke kampung, karena ia meminta dipindah tugaskan. Untuk mengembangkan perusahaan. Sekalian, rindu pada orang tua dan adik-adik. Padahal ini alasannya saja. Yang sebenarnya, ada rindu pada sosok yang selalu membayangi dirinya. Namun kesibukan sebagai jurnalis, membuat ia jarang terlihat. Seperti biasa, pagi ini Aryo baru saja berangkat kerja. Dan kembali melihat Ratih berdiri di jendela. Ratih mengomel. Masih saja seperti dulu. Suara knalpot motor yang memekakkan telinga, terkadang membuat Ratih kesal. Apalagi dengan kondisi orang tuanya yang sedang sakit. Kedongkolan pada pria ini hanya bisa dipendam. Memang semenjak kecil, Aryo terkenal badung dan cuek. Namun ia manut kepada orang tua. Pernah suatu hari ia disuruh ke masjid untuk belajar mengaji. Dengan penuh semangat ia selalu pergi. Tetapi ia tidak pernah sampai ke masjid. Karena, teman-teman badungnya telah menunggu di persimpangan jalan kampung. Lalu pergi untuk bermain dan berenang di pinggir sungai. Beberapa hari belakangan ini, Ratih menjadi heran. Kenapa si badung ini sering memberi salam kepada dirinya? Setelah mempersiapkan keperluan Mama dan adik lelakinya, Ratih pun pamit. Ratih pun pamit, dan mencium tangan Mama. Lalu berpesan pada adik laki-lakinya, Irwan.
Wan, jangan lupa untuk memberi obat mama. Dan, nanti pukul 2 siang, gantikan kakak di warung, ya. Soalnya kakak ada tambahan mata kuliah hari ini. Iya kak, dan juga ingatkan kembali nanti, via telepon. Soalnya tugas Irwan juga lagi menumpuk nih, takut kelupaan. Iya deh, nanti kakak telepon. Hari ini suasana pasar tidak seramai biasanya. Pasca kebakaran hutan yang terjadi beberapa minggu belakangan, membuat masyarakat malas keluar rumah pergi belanja. Untuk memenuhi keperluan sehari-hari, mereka lebih suka membeli di warung-warung sekitar rumah. Maklum, udara dingin ditambah kabut yang tebal. Kondisi ini membuat mereka tidak ingin berlama-lama berada di luar. Rokok Marlboro, warna merah 1 bungku. Sekalian sama korek. Dari balik etalase warung, Ratih mendengar suara berat yang meminta rokok. Ia tidak melihat, hanya mengambil rokok pesanan dan menyodorkan kepada sosok pria jangkung. Berjaket kulit hitam yang sedang asik memainkan HP-nya. Ini, Mas, semuanya Rp30.000. Ucap Ratih, sambil memandang wajah pria yang memesan rokok itu. Pria itu hanya diam. Sambil memandang wajah pria yang memesan rokok tadi, Pria itu hanya diam. Maaf Mas, ini pesanan tadi. Ratih kembali mengulang ucapan dengan suara agak keras. Ia menerka, karena keasikan main HP, pria itu pasti kurang mendengar. Tanpa menjawab, pria itu mengeluarkan dompet. Lalu mengambil lembaran uang 50.000 dan menyodorkannya kepada Ratih. Lain kali jangan teriak-teriak, aku belum budek, tahu. Aryo berkata dan mengangkat muka. Ops, Seketika wajah Aryo berubah. Ratih kan, maaf, kok tidak memberitahu dari tadi. Kata Aryo, seolah tidak ada kejadian apapun. Muka Ratih memerah, seperti habis disiram air comberan. Ratih kecewa menerima jawaban tanpa dosa itu. Ia merasa telah mendapat perlakuan kasar dan ketus dari sosok pria, yang mulai mencuri perhatiannya. Ingin rasanya membalas, tetapi keinginan itu sirna. Maaf. Ini kembaliannya. Lain kali, jangan sok sibuk jika ingin pesan sesuatu, ucap Ratih. Ratih berucap dan berusaha lembut. Namun karena dongkolnya, suara yang keluar terdengar ketus. Ia pun memberikan uang kembalian kepada Aryo. Setelah terucap, ia baru sadar telah berlaku kasar juga kepada Aryo. Namun di dalam hatinya berkata, Biar saja. Lagian ini kesempatannya untuk melampiaskan kekesalannya selama ini. Selagi Aryo masih berdiri, tiba-tiba Ratih berteriak. Hei, Bang Toib, bagaimana jualannya? Masih sepikah? Tanya Ratih ketika melihat Bang Toib, si penjual toko rempah-rempah, melintas di depan warungnya. dilihat dari usianya, antara Bang Toib dan Aryo tidak jauh berbeda dengan Ratih. Adapun kelebihan Bang Toib, orangnya alim dan taat menjalankan ibadah. Namun, di balik penampilan luarnya, tersimpan jiwa licik dan genit. Kalau berbicara, selalu sok tahu. Apalagi kalau soal agama, waduh, penjelasannya bisa sampai sore. Terkadang matanya melirik genit dan melempar senyum ke Ratih. Sesekali matanya melirik ke ponsel yang sedang digenggam. Olala, ternyata semua yang dikatakan itu bukanlah hasil pemikirannya. Tetapi berdasarkan hasil pencarian dari Mbah Google. Bang, abang mau pesan apa ya? Ucap Ratih. Ia mencoba mendahului perkataan Toib sambil tersenyum. Sebenarnya Ratih risih sama Bang Toib, yang gelagatnya selalu mengejar-ngejar dirinya. Hanya untuk membalas perlakuan Aryo, maka hari ini ia mencoba beramah tamah. Aha, ternyata benar. Hati Aryo menjadi panas, lah merasa dibaikan oleh Ratih. Sambil merenggut uang kembalian di tangan Ratih, ia pun membalas dan berkata, Waduh, judes masa kecil masih diperlihara. Hati-hati, bisa luntur, tuh, wajahnya. lalu, ia pun pergi tanpa berpaling lagi. Dari nada suaranya, ada tekanan emosi dan cemburu, saat Aryo mencoba menjawab. Rasakan, emang enak, ya, kalau dicuekin. Cemburu, batin Ratih. Saking asiknya berilusi, tiba-tiba ia menjerit. Sebuah sentuhan nakal dari Bang Toib di tangan, membuyarkan ilusinya. Mukanya pucat, marah, malu, bercampur menjadi satu.
Itu diungkapkan melalui jeritan yang kuat. Pergi, pergi, kata Ratih histeris. Kakinya menggigil, lalu terjatuh di lantai warung. Ia tidak menyangka Bang Toyib begitu berani mempermalukan dirinya. Toyib yang semulanya tersenyum, jadi ikutan terkejut mendengar jeritan Ratih. Ia lalu masuk ke dalam warung berniat membantu Ratih berdiri. Namun, sebuah renggutan di kerah baju membuatnya berpaling. Belum sempat menyadari, tiba-tiba sebuah pukulan keras mendarat di rahangnya. Bangsat, ayo keluar dari warung ini. Beraninya engkau rendahkan derajat sahabatku. Ayo keluar. Tanpa memberi kesempatan, Aryo menyeretnya. Toyib tidak dapat kesempatan untuk berbicara dan membalas. Aryo terus memukulnya dan baru berhenti setelah orang-orang di pasar melerainya. Namun, Aryo masih belum puas. Setengah berlari, lah menghadang orang yang ingin membawa Toyib pergi. Maaf Bapak, saya ingin ia jangan dibawa pergi dulu. Wajah Aryo sudah kusam dan merah saat mengatakan itu. Dan dia harus meminta maaf kepada sahabatku. Sabar nak, semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Bukan saya tidak sabar Bapak, tetapi orang ini telah berlaku kurang ajar dan mempermalukan sahabatku. Iya nak, sebaiknya mari duduk dan tenangkan emosinya. Toyib yang babak belur, saat itu sangat takut. Tubuhnya masih gemetar, sesekali melirik ke Aryo. Ia telah melihat kecepatan Aryo sewaktu memukul tadi. Saat itu Aryo perintahkan ia untuk minta maaf ke Ratih. Belum habis ucapan Aryo, dengan cepat ia mengangguk. Cepat, minta maaf sana. Baik, baik, baik. Toyib lalu berjalan menuruti perintah Aryo. Ia menghampiri Ratih. Ratih, maafkan saya. Maksud saya hanya bercanda, dan tidak maksud untuk merendahkan kamu. Pada saat itu, Toyib mengulurkan tangan. Dan berupaya meminta maaf sekalian menolong Ratih untuk berdiri. Ratih yang terduduk lunglai di lantai, hanya diam. Hatinya terasa sakit, dan tidak menjawab apa yang dikatakan Toyib. Aryo yang melihat situasi itu, lalu masuk. Sudah, jangan paksa dia. Lebih baik kamu pergi. Sebenarnya setelah membeli rokok, Aryo tidak pergi jauh. Ia mampir dan minum kopi, di pojok pasar. Dan tidak berapa jauh dari warung tempat Ratih berjualan. Meskipun posisi duduknya menyamping. Namun, sudut matanya selalu mengawasi pergerakan di warung Ratih. Saat ini hatinya panas diabaikan Ratih. Kenapa hati ini berdegup kencang? Ia berkata sendiri. Ia pun menoleh ke sana-sini, dan memperhatikan setiap pengunjung warung. Kebetulan ia melihat tangan Ratih dipegang Toyib. Maaf kak, ini uang untuk minuman saya. Bentar, saya ambil dulu kembaliannya. Tidak usah kak, ambil saja. Lalu Aryo bergegas keluar, hingga terjadi peristiwa pemukulan tadi. Akhirnya rasa cemburu dan kesalnya terlampiaskan. Maaf, apa kamu tidak apa-apa? Aryo berkata lembut, kemudian menolong Ratih berdiri. Dan membimbingnya duduk di kursi warung. Darah Ratih berdesir. Degup jantungnya berpacu begitu cepat. Ia terdiam saat tangan yang kokoh itu memegang lembut jemari tangannya. Setelah duduk dan merasa nyaman, ia pun mengontrol diri. Lalu mengucapkan terima kasih kepada Aryo. Aryo, terima kasih dan maafkan saya. Tanpa ia sadari, butiran bening mengalir dari pipi Ratih. Setelah tangis Ratih reda, Aryo lalu memesan minuman pada pelayan. Kak, apa boleh pesan minuman? Silahkan, Bang. Jus buah mangga ada. Ada. Apa ada yang lain? Bentar, Ratih, kamu mau minum apa? Air mineral saja. Oke, Kak, untuk pesanannya, jus buah mangga dan air mineral saja. Baik Bang, saya permisi dulu dan silahkan menunggu pesanannya. Setelah pelayan pergi, keduanya lalu mulai saling bercerita. Mulai dari kenangan masa kecil sampai keduanya terpisah. Gaya bicara Aryo yang kocak dan bebas, membuat kesedihan Ratih hilang seketika. Apalagi saat Aryo mengenang,
ia disuruh pergi mengaji kedua orang tuanya. Namun kepergok oleh bapaknya di pinggir sungai. Sehingga ia harus pulang tanpa celana. Ratih yang mendengar cerita itu, hanya senyum-senyum saja. Sesekali ia menutup mulut dengan kedua tangan, agar tawanya tidak lepas. Sejak peristiwa itu, keduanya mulai akrab. Aryo juga mulai berubah. Awalnya hanya rindu sebatas sahabat. Namun saat ini tergantikan oleh rasa ingin selalu bersama. Hasrat untuk melindungi, dan menyayangi Ratih begitu besar. Apabila ada waktu luang, ia selalu menyempatkan diri menunggu Ratih. Baik Ratih mau ke pasar, maupun mengantarnya pergi ke kampus. Ratih pun merasakan hal yang sama. Benih-benih saling menyayangi mulai berkembang di hati mereka. Ratih merasakan, di dalam diri Aryo ia menemukan kedamaian. Ratih merasa selalu dihormati dan dilindungi setiap saat. Suatu ketika, Aryo berseloroh memberanikan diri menggoda Ratih. Ratih, izinkan saya untuk menyayangi dan ingin hidup bersama denganmu. Namun, Ratih hanya diam. Ungkapan spontan tersebut membuat mukanya memerah. Beruntung saat itu, pelayan datang menyuguhkan pesanan mereka. Ini Kak, pesanannya. Audio Jungle.